Halo semuanya, di sini kita bakal belajar bareng lagi nih. Nah, di sini kita itu udah akan membahas soal UTS mengenai kombinasi bisnis pertemuan pertama. Nah, ini dia soal UTS 2018-2019 ya. Nah, di sini coba kita baca dulu soalnya. Apa sih yang diketahui? Jadi kalau ngerjain soal itu dibuat diketahui gini ya guys. Katanya itu PT Purnama membeli seluruh aset bersih PT Sabit yang sedang mengalami masalah keuangan. Jadi coba kita lihat dulu, itu ada PT Purnama, terus ada PT Sabit. Oke. Terus katanya untuk pengambil alihan tersebut PT Purnama membayar dengan rincian. Berarti PT Purnama ini adalah pihak yang mengakuisisi, sedangkan PT Sabit ini adalah pihak yang diakuisisi. Oke, kita lihat lagi nanti ada keterangan soal apa aja sih gitu ya kan. Lanjut. Katanya itu dia itu membayar dengan rincian. Jadi kita buat dulu cost of investment. Sebenarnya cost itu ada direct sama indirect ya. Jadi coba kita lihat ya. Direct itu dia, ini sekalian penjelasan dikit doang karena udah banyak kan dijelaskan sama dosen-dosen kita. Nah, direct itu dia langsung dibayarin ke perusahaan. Nah, perusahaan dia itu kaitannya dengan kombinasi bisnis langsung. Dengan kombinasi bisnis langsung yang dibayarkan ke perusahaan gitu ya. Oke. Nah, jadi direct ini tuh misalnya itu apa sih cost yang kita keluarin sebenarnya gitu. Nah, jadi kita buat cost investmentnya kita lihat. Katanya dia membayar dengan rincian apa. Pertama dia tuh bayar cash. Cashnya sebesar 25 juta. Terus katanya itu menerbitkan bond senilai 30 juta. Itu parnya 1 juta per lembar. Itu temponya itu 5 tahun, bunga dibayar tengah tahunan pada 1 Januari dan 1 Juli. YTM-nya itu 10%. Nah, yang penting gini aja guys, dilihat. Pokoknya kalau misalnya dia ini kan 10% tuh. 10% berarti dia CR-nya sama dengan MR, berarti dia nggak ada mempengaruhi apa-apa, berarti dia bukan premium dan dia juga bukan apa ya, diskon gitu guys. 30 juta. Nah, sebenarnya ini kan dia itu ada biaya penerbitan ya. Biaya penerbitan itu masuk ke indirect. Nah, biaya penerbitan bondnya berapa? Itu ada 7 juta. Oke, lanjut. Nah, terus kalau sebenarnya indirect ini apa sih artinya? Indirect ini dia sebenarnya itu gimana ya bilangnya? Dia itu kayak biaya beban yang kita bayarkan gitu loh. Biaya beban misalnya yang kita bayarkan ke notaris dan lain-lain. Nah, biaya ini sebenarnya itu dia mempengaruhi dua juga ya. Coba kita buat dulu ini di bawahnya dulu ya. Jadi dia itu ada yang masuk ke investment expense. Satu lagi dia itu masuk di pengurang share premium ordinary, atau kalau misalnya dia terkait bond itu penambah diskon dan pengurang premium. Oke, yuk kita coba. Nah, ini maksudnya yang masuk ke investment expense ini apa aja sih ya kan? Nah, yang masuk ke investment expense itu dia gini, itu biaya yang dilakukan atau biaya yang kita keluarkan untuk proses ini yang kita bayarkan ke pihak luar. Itu yang kayak misalnya kita bayar ke notaris dan lain-lain begitu guys. Lanjut. Itu katanya yang 3 itu dia menerbitkan lembar saham tuh. Katanya itu ada share capital ya. Ordinary. Nah, itu coba kita ini dulu ya ininya. Oke. Share capital ordinary-nya itu katanya itu parnya 1000. Berarti sama dengan 1000 kali sama berapa tuh? 30.000. Nah, dia dapat ini. Terus katanya itu kan harga pasarnya kan. Jadi share premium
ordinary-nya itu berapa? 500 kan? 500 kita kaliin sama 30.000. Nah, nanti dapat dong ini. Kita buat dalam bentuk rupiah biar cantik ya. Gini aja. Nah, berarti cost of investment-nya berapa? Cost of investment-nya tinggal kita jumlahin. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Oke, selesai. Berarti cost of investment-nya itu adalah 100 juta. Nah, kita udah dapat tuh cost of investment-nya ya. Kita buat gini biar kayak gitu loh guys. Nah, yuk lanjut. Kita baca soalnya. Baru ini aku udah salin ya soalnya nih. Katanya dalam upaya pengambilan tersebut, PT Purnama mengeluarkan biaya notaris dan biaya konsultasi. Tunggu dulu. Nah, di sini itu ada biaya penerbitan. Nah, biaya penerbitan saham itu berarti dia kan mengurangi share premium ordinary gitu. Tapi kalau misalnya nanti berkaitan dengan bonds, itu dia penambah diskon dan pengurang premium gitu. Oke, buat dulu ya biaya penerbitan saham berapa tuh? 12 juta. Oke, udah lengkap ya data kita. Katanya dalam upaya pengambilan tersebut, PT Purnama itu mengeluarkan biaya notaris dan biaya konsultasi sebesar 5 juta. Nah, biaya notaris dan konsultasi ini kan kita bayarkan ke notaris. Berarti dia masuk ke investment expense gitu. Kita buat lagi biaya notaris. Terus katanya berapa tadi? 5 juta. Oke. Katanya setelah memperoleh semua set bersih, PT Purnama ini membubarkan PT Sabit apabila terdapat perbedaan antara imbalannya itu dimasukkan ke goodwill ataupun gain from bargain purchase. Berarti katanya tadi apa? Dibubarkan. Nah, berarti kalau dibubarkan nih, dia kalau dibubarin itu ini jadi PT Purnama. Kalau ditanya ya, ini jenisnya apa sih? Jenisnya itu merger. Kenapa merger? Karena ketika pihak yang mengakuisisi, itu kan dia mengakuisisi PT-nya tuh. Nah, terus PT-nya itu dibubarin, berarti tinggal PT Purnama. Nah, itu dia namanya merger gitu, guys. Kita buat ini, kita buat markanya ya. Ini, guys. Ini kita merahin. PT Purnama gitu dia. Bentar ya. Yuk kita tengok dulu soalnya. Katanya itu apa? Pertama itu jurnal perolehan PT Purnama. Ya udah, tinggal kita salin aja yang di atas tadi gitu loh. Berarti jurnalnya apa? Berarti kan ini kan totalnya 100 juta kan ini. Kita buat di sini aja, nanti kita copy ke bawah ya. Jadi itu ada investment in PT Sabit. Nah, apa aja yang dikeluarkan untuk investment itu? Apa aja yang dikeluarkan perusahaan? Yang pertama ada cash, yang kedua ada bond, yang ketiga ada share capital ordinary, terus ada share premium ordinary. Udah tinggal kita salin. Ini berarti sama dengan 25 juta, sama dengan 30 juta, sama dengan 30 juta, sama dengan 12 juta. Nah, totalnya ya udah dengan sum 100 juta. Oke. Ya udah, ini tinggal kita copy ke bawah untuk jurnal perolehannya. Ini jurnal perolehan. Terus, waduh. Kenapa nih? Ya. Waduh. Waduh. Maafkan aku guys, aku agak gapet. Oke. Soal nomor 2. Tentukan berapa goodwill. Nah, untuk menentukan goodwill,
Ayo, ingat nggak goodwill atau bargain-nya? Itu adalah cost of investment. Kita kurangi sama net asset. Nah, sekarang kita cari net asset. Net asset ini jangan lupa ini dia itu fair value ya. Oke. Nah, yuk kita cari net assetnya dulu. Berarti kita cari aset dulu. Asetnya dari mana? Dari sini. Yang diambil itu kan PT Sabit kan. PT Sabit itu kita ambil fair value-nya itu berapa. Coba ya, kita buat total aset tuh. Sama dengan Sun. Nih kita buat akuntansi payable. Nggak ada pengurang, jadi tinggal kita gini aja guys. Kayak biasa. Ya. Oke. Ada 117.260. Terus kita buat dulu liability-nya berapa ya. Nah, yang perlu kalian ingat, itu kalau net asset itu, dia itu adalah aset dikurangi sama liability. Atau misalnya nanti nggak ada aset atau liability, berarti berapa common stock-nya gitu ya guys. Nah, terus ini kita jumlahin. Itu ada ini. Berarti untuk net assetnya itu sama dengan, kita buat di sini ya. Untuk net asset sama dengan dikurang sama ini. Oke. Nah, kita lanjut masuk. Berarti goodwill-nya 79.450 ya. Asetnya tadi udah dikasih tahu berapa. Ini asetnya. Dan liability-nya. Bentar ya. Liability-nya itu ini. Baru kan dapat tuh net asset. Asetnya berdasarkan fair value itu sama dengan ini orang sama ini ya goodwill-nya. Nanti ketika misalnya itu kan udah dapat tuh net asset, ya udah kita bandingin sama cost of investment-nya. Cost of investment. Nah, berapa tadi? 100. Berarti ada goodwill sama dengan sebenarnya gimana bilangnya? Kenapa sih dia mau bayar lebih? Dia merasa gini. Berarti ada sesuatu yang dia itu sebenarnya dia udah diidentifikasi tuh. Ternyata lebih besar cost yang dibayarkan. Berarti ada sesuatu yang buat dia ingin membeli gitu loh perusahaan ini. Makanya terbit goodwill. Tapi ketika misalnya nanti dia costnya lebih kecil daripada net asetnya, dia itu merasa kayak ada keuntungan dari proses tawar-menawarnya gitu guys. Oke. Nah, nomor 3, katanya itu jurnal pengambil alihan. Udah, tinggal kita jurnal sama dengan tinggal kita buatkan. Kita dapat apa aja gitu. Oh, tunggu dulu. Ini itu ada ini guys. Ini kan nomor ini. Itu kan kita ada bayar expense tuh, investment expense. Baru kita ada bayar share capital, share premium, sama ada bonds payable. Oke, kita tambahin dulu ini ya. Oke, nah, Mbak, investment expense-nya itu berapa sih sebenarnya? Nih, ini kan katanya itu, kalau biaya notaris itu investment ya, investment expense. Kalau penerbitan saham berarti dia share premium, ya. Nah, kalau biaya penerbitan bonds berarti pengaruhnya ke bonds payable-nya. Ya udah tinggal kita pindahin aja, Bos. Berapa tuh? Nih, kita pindahin aja ya. Bonds payable-nya 7 juta. Di sini ya, kita buat di sini. Bonds payable-nya 7 juta. Dengan terus share premium-nya 12 nggak sih? Aduh, lama banget gini, boy.
Share premiumnya 12, investment expense-nya 5 ya. Ini. Karena 12 juta, baru ini ada 5 juta gitu. Terus pada cash. Apa nih cashnya? Ya udah dijumlahin aja. Gitu guys, biar paham ya dari mana. Kalau soal selanjutnya itu udah bisa ngerjain sendiri, lebih paham lagi, sering latihan. Nah, kalau pengambil alihan aset ini kan kita berdasarkan fair value, tinggal kita copy aja nih. Copy. Nah, bentar ya. Oke. Tinggal kita buatin di sini. Berdasarkan fair value-nya. Fair value ini. Oke. Doang nolnya. Gampang nggak sih kombinasi bisnis nih? Bentar ya. Nah, udah. Cashnya tadi kan dia itu ada berapa cashnya itu ada 12.600.000, 4 juta, 20 juta, 2160, 27, 34, 26, 50, 48, 60, 417, 500 ya. Nah, ini tinggal kita buat di kredit. Bentar ya. Kita buat di kredit. Terus jangan lupa ada goodwill. Goodwill. Terus ada goodwill, ada investment in PT Sabi. Investment in PT Sabi. Bentar ya, lihat. Dah. Terus besar sama dengan 100 juta kan yang awalnya. Coba kita samkan dulu ya. Ini berapa nih? Oh, goodwill-nya tadi berapa? Goodwill-nya tadi 25-50. Oke. Kita jumlahin. Ada apa ya? Emang enggak ya? Widih, bentar. Aduh, deg-degan nih. Sama. Udah selesai jurnal pengambil alihannya. Terus kita masuk ke soal terakhir, itu buatlah neraca. Udah, kalau buat neraca, kita buat di sini aja, kita pindahin aja nih. Copy. Sini kita buat neraca. Udah, tinggal kita jumlahin aja sama dengan ini ditambah ini. Udah. Nah, oke sih ini dia itu kalian harus teliti ya. Karena kan kita itu misalnya bayar pakai cash atau apa gitu loh. Misalnya bayar cashnya nih 25 juta, udah kan cashnya di kredit tuh. Terus ada ini 24 juta, berarti cashnya itu nggak lagi cuman dari book value dari PT Purnama sama Sabit, tuh harus dilihat ya. Nah lanjut, receivable kan nggak ada ngaruh ke apa-apa, ya udah tinggal kita tambahin aja nih. Gitu. Inventory juga kita tambahin. Oke. 75 juta prepaid insurance-nya itu, aduh nggak bisa gitu ya Beb. Ini prepaid insurance-nya ini kita tambah sama ini. Pokoknya book value ya, karena nanti ada soal itu dia book value sama fair value guys. Book value-nya ya kalian pilih ya. Kita tambah sama ini. Building-nya 134, equipment-nya 80. Nanti dia sama. Coba ya. Ada equipment 80, terus ada goodwill-nya. Nah, kenapa kita buat dulu ini ada goodwill ya di sini tuh. Ini ada goodwill. Goodwill-nya sebesar berapa, Cak?
Kelewatan bos. Goodwill. Mana ya goodwillnya tadi? Ini. Udah. Terus kita buat sama dengan sum. Terus account payable-nya itu tinggal dijumlahin. Ini sama nggak ya ini? Kalau Excel udah benar ya seharusnya tuh. Coba kita buat sama dengan, oh ya, ini retaining-nya itu kalian jangan, oh ini share premium juga. Ini kan ada 75 juta ya. Itu harus kalian kurangi tuh. Jangan 75 juta aja, sama ini juga. Pokoknya kalian lihat lah, jangan itu. Pokoknya bonus payable nih. Ini ada 55 juta ditambah 17 juta. Apa nih? Itu kan ada bonus payable. Bonus payable itu ada 55 juta sama 17 juta 500 tuh. Nah, ini ada juga nggak sih ditambah ini? Kan kita nerbitinnya pakai bond, ya kan? Kurang sama biaya ini 65 juta 500. Terus common stocknya itu kan ini ya, ini 60 juta ditambah sama yang ini. Kita kan nerbitinnya pakai itu share capital ordinary juga kan. Nah, share premiumnya itu ini 75 juta kita tambahin sama apa? Kita kurang ya. Kita kurang sama 12 juta gitu, 63 juta. Share premium ya. Terus share premium ini 75 juta. Share premium itu dia bayarnya berapa sih? Bentar ya, aku lihat soalnya dulu ya. Share premium itu dia bayarnya itu 12 juta. Ya. Terus apalagi nih yang kita ituin? Retaining, tinggal gini. Retaining ini dia itu ini kita tambahkan sama, kita kurangkan ya. Investment expense, kenapa gitu sih? Karena investment expense itu kan jatuhnya ke income statement ya. Income statement itu kan nanti akan mempengaruhi RE. Ntar ya, ini dia interest expense-nya. Kalau misalnya nanti ada gain, itu kalian tambahin ya guys. Terus apalagi ya ini soalnya nih. Coba ya kita periksa account payable-nya itu 46150. Ini dijumlahin, udah. Accrued expense-nya juga udah kita jumlahin. Notes payable-nya itu juga udah, bonus payable-nya juga udah. Share premium-nya, share premium itu tadi berapa sih ininya? Ini, ayo, share premium ini kan kita harus tambahin ini. Ini. Udah deh. Tinggal kita coba balance gak ya? Yuk. Bismillah. Oke, balance guys. Udah gitu doang. Ini untuk pembahasan ya guys. Waduh kan nih. Jadi ini untuk pembahasannya. Kita akan coba lagi ya guys. Terima kasih.